Pemirsa, diguyur hujan deras, warga di kawasan Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur kebanjiran hingga ketinggian mencapai 2 meter. Warga pun terpaksa beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir masih merendam RW 1 dan RW 3 Kelurahan Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur hingga Minggu siang. Tambangin ini. Petugas gabungan mengevakuasi lansia yang terjebak di dalam rumah. Banjir mencapai ketinggian hampir 2 meter, membuat warga beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Cipinang karena air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Di jalan itu hampir sudah ada, itu yang di sana kan tuh yang pas jembatan sana dikit, udah begini, apalagi di belakang. Ini aja pakai perahu tuh. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore kemarin membuat volume air di aliran kali cepat meluap hingga siang ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga terendam banjir 1,5 meter di Cibubur, Jakarta Timur, pemirsa. Banjir akibatkan luapan air dari Kali Cipinang. Diguyur hujan deras, Kali Cipinang meluap hingga menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah mobil milik warga. Di saat Hari Raya Idul Fitri yang penuh sukacita, sejumlah warga terpaksa mengungsi lantaran ketinggian banjir terus naik hingga mencapai 1,5 meter. Pinggir kali sih bisa 1,5 meteran. 1,5 meter. Karena dia posisinya makin turun ke bawah. Oke, ini pas hari Lebaran tadi? Ya, tadi pas sekitar jam 4 udah mulai hujan. Mulai hujan. Ketinggian di paling dalam itu berapa, Pak? Bisa 1,5 meter lah dalam sana. 1,5 meter. Warga berharap banjir cepat surut agar bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta di hari pertama Idul Fitri menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya terjadi di Kelurahan Pekayun, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Banjir merendam permukiman warga mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Warga setempat mengatakan banjir terjadi setelah hujan deras turun sejak sore hari. Diduga banjir merupakan kiriman dari wilayah hulu termasuk Bogor yang mengalir melalui Kali Cipinang. Di wilayah RT 5 tercatat sekitar 6 kepala keluarga terdampak banjir. Petugas gabungan termasuk dari pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan membantu warga terdampak. Gimana tuh, Pak? Ya biasanya sih kalau hujan sih nggak pernah banjir. Cuma paling sampai sekitar ini doang, sampai masuk sini doang. Tadi banjirnya atau tinggi apa Pak sore? Kalau di ujung sono udah lebih sepinggang. Kalau udah di sini paling inilah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terminal bus antar kota antar provinsi Kampung Rambutan, Jakarta Timur Sabtu malam hingga Minggu pagi tergenang banjir setinggi 30 cm. Ya, inilah kondisi terminal keberangkatan bus antar kota antar provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Genangan air setinggi 30 cm mengganggu aktivitas kedatangan maupun keberangkatan bus. Sejumlah calon penumpang yang hendak masuk ke terminal harus menerobos genangan. Intensitas hujan yang tinggi serta buruknya drainase diduga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di terminal. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana banjir kiriman Bogor kembali merendam ratusan rumah warga di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir juga menghambat perayaan Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur dikejutkan dengan datangnya banjir kiriman dari Bogor. Banjir ini sempat membuat panik warga karena tanpa ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang.
Warga tidak sempat mengamankan barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Banjir kali ini membuat perayaan Hari Raya Idul Fitri menjadi terganggu. Ya pemirsa, diguyur hujan deras selama 2 jam, puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga disebabkan buruknya sistem drainase. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, hujan turun selama lebih dari 2 jam tanpa henti hingga menyebabkan debit air meningkat. Aliran air dari wilayah perumahan dan RT lain juga bermuara ke lokasi ini, serta kondisi drainase yang menyempit akibat perluasan jalan dan jembatan memperburuk situasi. Sebelumnya paling lewat atas air, lewat jembatan ke sana. Karena ini jembatan tambah lebar, otomatis air yang dari situ ke sini tambah kencang. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga dipicu oleh meluapnya air dari situ Bedongkelan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, tradisi bagi uang lebaran salah satu padepokan di Cirebon, Jawa Barat diwarnai saling rebut. Tradisi tahunan menyambut lebaran ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setelah sebulan penuh memenuhi kewajiban Ramadan. Saling rebut ini terjadi saat pimpinan Padepokan Al-Bustomi membagikan uang dengan dihamburkan ke udara yang langsung disambut warga dengan antusias. Meski harus berebut dengan susah payah, tradisi tahunan di Padepokan ini tak sampai memicu konflik. Warga larut dalam sukacita lebaran, mengumpulkan uang di tengah kerumunan. Bagi warga, rebutan ini bukan soal uang, melainkan kebersamaan menuju kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Tadi dapatinnya itu, Deg-degan. rebutan. Ya rebutan. Dapat berapa? Dapat 48.000. Ini udah setiap tahun ikut di sini, Pak. Sementara itu, tradisi Tawurji ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur usai menjalani bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kegiatan tabur uang ini juga sekaligus menciptakan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya warga di sekitar Padepokan yang menunaikan ibadah tarawih di Padepokan. Tradisi tiap tahun di Kecamatan Mundu, Desa Sinarancang, tradisi syukur, ucapan syukur memperingati Hari Idul Fitri. Selain Tawurji, atraksi api juga digelar menyambut hari kemenangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.